Baik. 3, 2, 1. Baik, selamat pagi murid-murid. Pagi, Pak. Ini kelihatannya pada masih bersemangat ya murid-murid ya. Iya, baik. Baik murid-murid, bagaimana kondisinya? Baik. Sehat. Oh ya, baik. Nah, murid-murid, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai materi apa ya murid-murid? Apakah tabungan? Oh iya, baik. Kira-kira murid-murid pada materi tabungan itu kita pelajari apa saja murid-murid? Apakah ada yang masih ingat? Ya betul, ada pengertian. Terus apa? Ya, fungsi, faktor-faktor. Ya, betul sekali. Baik, jika kita kaitkan pada materi kita yang baru pada pagi hari ini tuh kita akan mempelajari mengenai materi investasi. Jadi adanya tabungan dengan investasi itu memiliki hubungan atau keterkaitan. Ketika tingkat dari tabungan itu meningkat, ya, terus investasi itu akan mengalami peningkatan juga. Jadi seperti itu. Jika tabungan itu mengalami penurunan, modal untuk investasi pun akan mengalami penurunan juga. Apakah bisa dipahami murid-murid? Bisa. Baik. Ya, pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang peserta didik mampu untuk menjelaskan konsep investasi. Lalu yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan konsep nilai dan waktu uang. Lalu untuk alur tujuan pembelajaran tadi Bapak sudah menyampaikan pembuka. Lalu yang kedua nanti ada kegiatan inti, tanya jawab, berdiskusi kelompok, ada kuis Kahoot, kesimpulan, refleksi, dan penutup. Baik, nah kita akan masuk pada materi inti, yaitu konsep investasi. Bisa tolong dibacakan, Eca untuk membacakan. Baik, investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal atau persediaan kapital stok seperti pabrik dan peralatan bangunan, serta persediaan barang atau inventory. Kemudian investasi sendiri itu merupakan pengeluaran untuk meningkatkan persediaan barang modal. Yang dimaksud persediaan barang modal adalah jumlah barang modal dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Ya, betul. Terima kasih, Ica. Ya. Sama Pak. Jadi memang investasi itu kita mengeluarkan suatu modal untuk membuat suatu investasi dengan investasi yang baru seperti itu ya. Oke, baik. Lalu yang kedua ada penggolongan investasi. Penggolongan investasi itu ada 5 macam. Yang pertama ada investasi tetap. Investasi tetap itu jadi seperti ini. Eca memiliki modal uang itu sebesar 500 juta. Nah, dan Eca berpikir bahwa dengan uang 500 juta itu cocok untuk dijadikan investasi apa? Dan Eca berpendapat bahwa investasi tetap itu bisa kita mengeluarkan modal itu dengan berwujudkan bangunan. Satu, ada bangunan. Yang kedua, ada mesin-mesin. Yang ketiga itu dapat berupa tanah. Seperti itu. Jadi modal yang memiliki sifat itu tetap. Lalu yang kedua itu ada investasi perumahan. Nah, investasi perumahan ini seperti yang kita ketahui murid-murid bahwa wujudnya itu perumahan. Bisa perumahan dan dapat kompleks, itu juga bisa. Lalu ada villa, itu dapat dijadikan investasi perumahan. Lalu ada investasi penambahan persediaan. Investasi penambahan persediaan itu semisal si Febri memiliki usaha atau investasi pada bidang persediaan barang-barang untuk kebutuhan bahan baku ya, kebutuhan bahan baku pokok. Nah, dia menambah terus untuk menggerakkan investasinya tersebut. Nah, itu merupakan investasi penambahan persediaan.
Lalu investasi bruto. Investasi bruto atau investasi kotor itu bukan berarti investasinya itu melakukan kegiatan ekonomi yang curang atau kotor. Jadi berupa kita sebagai investor itu memiliki investasi yang baru dan masih terkesan belum ada pengurangan dari adanya pembebanan. Ya, seperti itu murid-murid. Terus yang kelima ada investasi neto. Nah, pada investasi neto ini terdapat bahwa pengurangan suatu investasi tersebut itu memiliki perkembangan, baik itu dia mengalami perkembangan yang naik ataupun turun. Apakah ada pertanyaan murid-murid? Tidak. Baik. Izin kamar mandi boleh? Boleh, silakan Agnes. Terima kasih. Iya. Jangan lupa cebok. Baik, kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Mungkin Eca bisa menunjuk temannya. Winda, Pak. Nah, baik. Winda, silakan untuk membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Faktor tingkat pengembalian yang diharapkan. 2. Kondisi internal perusahaan. 3. Merupakan faktor-faktor yang berada di bawah pengaruh perusahaan. Misalnya saja tingkat efisiensi, kualitas SDM, dan teknologi yang digunakan. Aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengambilan yang diharapkan. Jika tingkat efisiensi makin tinggi, kualitas SDM meningkat, dan teknologi tinggi, maka tingkat pengambilan yang diharapkan makin tinggi. Lalu ada kondisi eksternal perusahaan, merupakan acuan dasar untuk pengambilan keputusan investasi, antara lain perkiraan tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perkiraan kondisi ekonomi, kebijakan yang ditempuh pemerintah juga akan berpengaruh pada tingkat investasi. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak diperkirakan akan menurunkan jumlah permintaan. Akibatnya tingkat investasi juga menurun. Baik, terima kasih Winda. Sudah bagus ya. Lalu untuk faktor yang pengaruh itu ada yang kedua, faktor biaya investasi. Jadi tingkat biaya investasi itu ditentukan oleh tingkat bunga pinjaman. Nah, kemarin kan sudah bahas mengenai tingkat bunga itu merupakan salah satu faktor pada tabungan. Nah, jadi semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi itu semakin mahal. Karena modal yang dikeluarkan untuk membangun investasi tersebut itu memiliki tingkat bunga yang tinggi. Jadi seperti itu murid-murid. Baik, kita akan menuju salah satu konsep terpenting dalam investasi, yaitu konsep nilai waktu dari uang atau present value money. Nah, pada konsep ini terdapat dua komponen yang penting pada materi ini, yaitu yang pertama adalah konsep nilai sekarang atau present value. Yang kedua itu konsep nilai mendatang, future value. Nah, jadi untuk konsep nilai sekarang itu digunakan untuk menilai arus kas masuk yang akan diterima di masa datang jika dinilai dari sekarang. Lalu yang kedua itu konsep nilai mendatang atau yang akan datang digunakan menilai dana yang dimiliki saat ini bila dihitung di masa yang akan datang. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung dari konsep waktu dari uang. Apakah terlihat murid-murid? Terlihat. Ya, baik. Jadi Bapak akan menuliskan pada rumus ya. Jadi rumus yang pertama terkait dengan konsep nilai sekarang itu Nah, berdasarkan konsep nilai waktu dari uang dari komponen dua komponen tersebut itu rumusnya itu memiliki persamaan murid-murid. Jadi yang hanya yang diubah itu awal saja. Jadi bagaimana pas waktu kita menghitung nilai sekarang, yaitu kita harus mencari PV-nya itu di depan, lalu untuk future
value itu di sebelahnya seperti ini, di letak kanan. Lalu begitu juga untuk mencari future value, berarti future value itu di sebelah kiri dan present value itu ada di sebelah kanan. Apakah ada pertanyaan murid-murid? Tidak. Baik, kita akan menuju contoh soalnya untuk semakin memperdalam lagi. Baik, Bapak memiliki 2 contoh soal berkaitan dengan konsep nilai waktu uang. Yang pertama, Dono akan diberi uang oleh orang tuanya sebesar 20.000, tetapi uang tersebut baru akan diterimakan 2 tahun mendatang. Jika bunganya berlaku sebesar 5% per tahun, berapa uang Dono jika dinilai sekarang? Nah, Bapak akan tanya kepada murid-murid, untuk contoh soal nomor 1 itu, rumus mana yang akan digunakan untuk menghitung konsep nilai waktu dari uang? Apakah nomor 1 atau nomor 2? Ya, betul sekali murid-murid. Jadi, untuk contoh soal nomor 1 itu kita akan menggunakan rumus yang pertama. Nah, jadi pada pembahasan dari contoh soal pertama itu menggunakan present value. Jadi kita memasukkan uang yang akan diberikan oleh Dono sebesar 20.000. 20.000 itu kita tuliskan pada di sini. Lalu 1 itu merupakan angka konstan. Jadi pada rumus itu dituliskan huruf 1. Lalu yang kedua ini ada 0,05, itu hasil dari pecahan desimal dari 5%. Jadi 5% itu ketika dijadikan desimal itu menjadi 0,05. Iya, betul sekali. 0,05 gitu murid-murid ya. Langsung hasilnya 1 ditambah 0,05. Tapi sebelum itu 0,05 ini dikalikan 2 terlebih dahulu, pangkat dari 2. Itu hasilnya 1,1025. Dan ketemu hasilnya 18.140,58. Baik, berarti untuk yang contoh soal nomor 2 itu menggunakan apa murid-murid? Rumus yang kedua. Ya, menggunakan future value. Future value karena nilai masa depan ya murid-murid. Jadi ini. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan itu pada tahun pertama itu memiliki hasil 100.000 dan tahun akhir kedua itu memiliki 150. Jadi untuk yang 100 itu dimasukkan yang pertama. Lalu yang 150 itu dimasukkan yang kedua. Nah, karena di sini memiliki tingkat bunga sebesar 10%, maka kita jadikan apa murid-murid? Ya, betul sekali. Desimal. Kita jadikan desimal terlebih dahulu. Ada 2. Lalu untuk tahun pertama kita tulis tahun pertama sesuai dengan yang ada di surat. Lalu dikalikan, pertama ditambah dulu, terus dikalikan dengan pangkatnya, hasilnya adalah 90.909. Lalu berlaku untuk juga sama 125.000. Dan ketemu hasilnya adalah 215.909. Apakah ada pertanyaan murid-murid? Tidak. Baik, Bapak akan melanjutkan kuis untuk siswa-siswa agar mengingat tadi materi tentang konsep yang di awal. Baik, Pak. Murid-murid bisa persiapkan gadgetnya terlebih dahulu untuk memulai kuis. Baik. Bentar ya, Pak. Pakai Kahoot atau pakai puisi, Pak? Oh, sebentar ya Isna. Oh, baik. Iya. Gunakan Kahoot murid-murid. Baik. Ya.
Baik murid-murid, silahkan bergabung pada Kahoot. Apakah murid-murid sudah bergabung semuanya? Sudah. Baik, Bapak akan langsung mulai saja ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan investasi? Wah, betul murid-murid, hebat murid-murid. Yeay. Kerja bagus. Wah, posisi Eca paling unggul. Wah, pada betul murid-murid. Investasi bruto ya. Kita lihat posisi, wah posisi masih dipegang oleh Eca. Bagus murid-murid, tidak ada yang salah pada soal nomor berapa ini? 3. Wah, selip oleh Angel nih. Uangel gitu. Maka benar, jika tidak mengerti jalan naik, maka biaya investasi semakin murah. Ya tadi ya. Angel masih nomor 1. Wah, betul semuanya, hebat ini murid-murid. Tepuk tangan murid-murid. Iya. Bill siapa ya? Bill. Reina. Oh, Renat ya. Wah, hebat sekali. Bagus kamu. Kerja bagus. Bill Gates. Baik murid-murid, Bapak telah memberikan soal lembar kerja siswa melalui grup WhatsApp yang telah Bapak kirimkan. Murid-murid bisa bisa memperhatikan gadgetnya masing-masing untuk melihat soal yang telah Bapak berikan. Baik, Pak. Pada soal tersebut Bapak akan membagi kelompok menjadi berisikan 2 atau 3 orang. Ya, Pak. Silahkan murid-murid bisa bentuk kelompok. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Dari siapa? Dengan ada Oh, berapa iya. Pak jadinya? 2 atau 3? Bisa 2, bisa 3 boleh. Baik, saya Ya. senang ada. Nggak boleh berempat. Sama siapa? Sendiri. Bisa sendiri, bisa main Bisa kamu sendiri. nggak punya teman. Iya, langsung.
5 menit. Silakan. Waktu pengerjaannya berapa, Pak? Bapak akan berikan waktu sekitar 2 menit untuk mengerjakan. Sudah. Saya nomor 1. Siapa nomor 1? Saya. Oh iya, tadi kelompoknya Wida. Lalu kelompoknya Eca. Iya. Ya, silahkan maju Baik. ke depan untuk mengerjakan kedua soal yang telah Bapak berikan. Baik, Pak. Di situ ya, Pak? Ya, boleh di sini. Ini. TV. Pak, izin ke toilet. Hah? Cek ke toilet. Oh ya, boleh. Apakah mengalami kesulitan? Sudah, Pak. Apakah mengalami kesulitan kelompoknya? Tidak, Pak. Aman. Baik, wah, sudah selesai ya. Nah, ini tadi jawaban dari tolong perhatikan murid-murid di depan. Ya, ini tadi jawaban dari kelompok Winda. Ini betul ya murid-murid? Ya. Karena satu ini tadi ditambahkan dengan 0,05 dari pangkat 2. 1125 ini. Jawabannya 9070. Nah, ini betul ya murid-murid? Apakah jawabannya sama seperti yang di depan? Sama. Baik. Terus untuk yang soal kedua ini tadi untuk future value itu 15.000. 1 ditambah dengan 0,10. Ini jawabannya betul 13.636. Apakah sama murid-murid? 1 menit setengah. Lalu untuk yang ini apakah sama murid-murid? 20.000. Ya, betul sekali murid-murid. Tepuk tangan murid-murid. Baik, kita sudah sampai ke akhir materi. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah investasi itu merupakan tujuan keuangan jangka panjang. Jadi sangat penting sekali untuk mempelajari investasi bagi murid-murid karena kita akan semakin memahami betapa kalau investasi itu sangat lekat pada kehidupan kita masing-masing. Begitu murid-murid? Begitu. Apakah ada yang ingin memberikan refleksi pada pagi hari ini? Silakan Ica. Baik, Pak. Hari ini kita sudah belajar tentang konsep investasi, pengelolaan investasi, serta bisa belajar tentang faktor-faktor dan perhitungannya, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan murid-murid. Baik, cukup sekian murid-murid pada pertemuan keempat hari ini. Bapak harap murid-murid jangan lupa untuk tetap belajar dan terbuku serta mengerjakan soal. Baik, Pak.
Terima kasih murid-murid. Terima kasih, Pak.